Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 4, yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Dalam Islam, diajarkan bahwa setiap hewan sebelum dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu. Karena apabila hewan telah disembelih, akan menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Namun, ada dua jenis hewan yang tidak perlu disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Ada beberapa ketentuan dalam penyembelihan hewan, yaitu penyembelih harus beragama Islam, penyembelih dengan sengaja, penyembelihan balik dan berakal, penyembelih membaca basmalah. Penyembelih haruslah beragama Islam, maksudnya adalah hukum penyembelihan tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik, maupun orang murtad. Menyembelih dengan sengaja artinya, orang yang menyembelih hewan harus dalam keadaan sadar akan menyembelih hewan yang dimaksud. Penyembelih balik dan berakal artinya tidak sah bila dilakukan oleh penyembelih yang belum balik, apalagi gila. Penyembelih membaca basmalah. Selain basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan dalam keadaan masih hidup maksudnya adalah tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang telah mati. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bisa kalian baca di bawah ini ya. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal, artinya semua hewan yang disembelih haruslah halal. Meskipun melalui tata cara penyembelihan secara benar, apabila hewan termasuk kategori haram, maka akan tetap tidak sah dan haram. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tajam dan dapat melukai, dengan tujuan agar hewan tidak tersiksa dan cepat mati. Tidak terbuat dari kuku, tulang, dan gigi. Agar proses penyembelihan sah, maka harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan, hingga terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong bagian berikut ini. Tenggorokan, saluran makanan, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Cara penyembelihan hewan itu ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara modern. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan modern adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Cara menyembelih secara tradisional adalah menyiapkan lubang penampung darah. Hewan yang akan disembelih menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah. Peniat menyembelih, membaca basmalah, salawat 3 kali dan takbir 3 kali. Arahkan pisau pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu mengasah alat penyembelih setajam mungkin, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan menyembelih di pangkal leher. Sedangkan ada hal pula yang makruh ketika menyembelih, yaitu menyembelih dengan alat kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, dan menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Sedangkan cara menyembelih secara modern adalah memastikan alat pemotong hewan dalam keadaan baik, menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan, penyembelih berniat menyembelih, membaca basmalah, salawat, dan takbir 3 kali, lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin. Hukum untuk mengkonsumsi hewan hasil berburu adalah halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah hadis Nabi terkait hewan hasil berburu. Selanjutnya kita akan membahas tentang akikah.
Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih daging domba atau kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah yang paling utama itu dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada saat itu, sang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hal ini itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Nah, untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor dan untuk anak perempuan sebanyak 1 ekor. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, serta kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, ketentuan pembagian daging akikah yaitu, daging akikah harus dalam kondisi sudah dimasak, orang tua dari anak boleh memakannya, boleh dibagikan kepada sahabat-sahabat, boleh disedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya. Beberapa hikmah dari pelaksanaan akikah adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian, melindungi anak dari gangguan setan yang mengganggu. Dengan ridha Allah, akikah dapat melindungi anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan, merupakan bentuk takarub, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udhiyah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata kuroba, yang artinya dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan mendapatkan diri kepadanya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan. Disunahkan bagi mereka yang mampu dan makruh bagi mereka yang mampu tapi tidak berkurban. Jenis binatang yang boleh dikurbankan yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Ketentuan umur untuk hewan-hewan tersebut adalah unta itu harus berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing sudah berumur 2 tahun dan domba sudah berumur 1 tahun. Sedangkan ketentuan fisik untuk hewan-hewan tersebut adalah sehat, organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, serta tidak kurus kering. Hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sebanyak 7 orang, sedangkan kambing atau domba hanya untuk 1 orang saja. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam. Tempat yang disunahkan adalah tanah lapangan. Ketika menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca bacaan berikut ini. Daging kurban itu dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah. Beberapa hikmah pelaksanaan kurban antara lain, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah, mengajarkan untuk bersikap dermawan, mendidik kita untuk peduli kepada sesama, dan mendidik untuk membunuh sifat kebinatangan. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.